harus kita jaga. Saudara-saudara, lisan kita ini dari perkataan ini dapat mengeluarkan 3 ragam, 3 bentuk. Berkata Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, macam ragam pertama, pokok yang pertama yang keluar dari lisan ini mendatangkan pahala, membawa kita ke dalam surga, mendatangkan kebaikan. Apa itu? Bentuk yang pertama itu, apabila lisan ini berkata kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, membaca Al-Qur'an, zikrullah, tasbih, tahmid, menganjurkan kebaikan, maka bentuk perkataan yang seperti ini mendatangkan pahala, mendatangkan keuntungan, membawa kita ke jalan, ke jenjang surga. Ini bentuk perkataan yang pertama. Ada bentuk yang kedua, yang jelas-jelas mendatangkan dosa. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, 3 macam bentuk perkataan yang keluar dari lisan ini. Yang kedua mendatangkan dosa. Perkataan apa itu? Perkataan yang berbentuk kezaliman, fitnah, memaki, mengecam, menyakitkan, menggibah, namimah, perkataan yang membawa kepada kejahatan, perkataan-perkataan keji, itu jelas mendatangkan dosa, membawa kita ke jenjang api neraka jahanam. Ini jelas. Ada perkataan yang terselip di tengah, bentuk perkataan yang terselip di tengah, tidak mendatangkan pahala, juga tidak membawa dosa. Ini yang di tengah. Perkataan ini dinamakan perkataan mubah. Ini Imam Syafi'i, imam kita, Imam Muhammad bin Idris melarang, mencegah perkataan yang mubazir. Apa itu? Dongeng-dongeng kosong. Seperti kita kalau lagi ngobrol ya, sore-sore atau ibu-ibu lagi ngobrol turu-turu tuh, pertama dongeng ya, dongeng sama teman-teman, ngobrol rapi tuh dongeng ya. Dongeng-dongeng, cerita-cerita obrolan, gelak tertawa namanya, ngobrol. Ini obrolan ini tidak mendatangkan pahala, tidak membawa dosa. Dongeng-dongeng kosong. Perkataan yang tidak membawa pahala, tidak membawa dosa. Perkataan mubah di tengah. Dongeng-dongeng kosong, obrolan-obrolan kosong. Ini merupakan lampu kuning. Kalau lampu ini sudah kuning, kita lihat di jalan, jatuhnya ke hijau apa ke merah, kita tanya. Jatuhnya kemana itu? Kalau sudah kuning, cepat jatuh ke merah. Jadi pertama kalau kumpul nih, maaf, baik kaum bapak, baik kaum ibu, kalau udah ngobrol-ngobrol dongeng, pertama obrolan kosong, dongeng. Lama-lama udah dari lampu kuning ngelantur tuh omongan. Jatuhnya ke lampu merah, lu nggak denger, lakinya si Anu tuh kawin lagi di Bogor tuh. Udah mulai jatuh ke lampu merah tuh, benar gak? Baru-baru obrolan kosong, lama-kelamaan udah nggak ada yang diobrolin, ceritakan kejelekan tetangganya, kawan-kawannya, berbentuk ghibah, namimah. Jadi Imam Syafi'i melarang, mencegah lampu kuning itu, perkataan yang di tengah, yang tidak mendatangkan pahala, yang tidak membawa dosa, karena Imam Syafi'i tahu perkataan mubah itu jatuhnya ke lampu merah kepada ghibah dan namimah, saudara-saudara. Kalau yang tidak mendatangkan pahala, tidak membawa dosa, sudah dicegah oleh imam kita, bagaimana perkataan yang jelas-jelas berbentuk fitnah, ghibah, namimah. Ini saudara-saudara, membawa kejahatan. Fitnah, kita lihat berapa banyak pertumpahan darah terjadi akibat bencana fitnah. Teror terjadi akibat fitnah. Bencana politik yang mendatangkan pertumpahan darah akibat daripada pemimpin-pemimpin atau sekelompok golongan yang berkata fitnah, ghibah, namimah, mendatangkan bencana kepada umat, saudara-saudara. Di sini. Pertama yang menjaga lidah itu bukan hanya rakyat kecil, tetapi pemimpin-pemimpin lebih dahulu. Baik umaro, baik penjabat, baik ulama, itu jaga ini lidahnya. Jadi kalau berbicara,
di mimbar atau di muka umum menyampaikan agama harus luruskan hati lebih dahulu. Saya diajari sama saya punya bapak. Dari semenjak saya didorong untuk tablik, itu bapak saya berkata, sebelum kau naik mimbar, kau harus berkandidat. Mohon kepada Allah Ta'ala. Baca Fatihah kepada Rasulullah, kepada datuk-datukmu, supaya kau punya hati ini ikhlas. Harus hati ini bersih. Aku naik di mimbar sebagai mewakili Rasulullah. Penyampaian harus lurus, qala Allah, qala Rasulullah, bukan daripada hawa nafsu. Ini saudara-saudara. Kalau kita melihat guru-guru kita yang terlebih dahulu, seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, itu saya punya rekaman daripada dakwah amanat daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Terkadang kalau saya rindu ingin mendengar suara-suara ulama terdahulu, saya putar itu rekaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang suaranya masih murni. 20 menit, seperempat jam lebih Habib Ali berbicara. Saya lihat itu pembicaraan isinya qala Allah, qala Rasulullah. Tidak ada berkata aku enggak ada. Aku enggak ada, atau mengecam, tidak. Tetapi berkata qala Allah, qala Rasulullah, memberi nasihat. Karena juru dakwah, baik itu nabi-nabi, baik itu ulama, mereka itu juru amanat, harus penyampai amanat yang lurus. Begitulah Hud, begitulah Soleh, begitulah Zakaria, begitulah Isa ibnu Maryam. Mereka itu adalah anbiya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, merupakan juru amanat. Hati lurus, lisan lurus, tidak membawa bencana kepada umat, membawa fitnah, ghibah dan namimah. Di sini saudara-saudara. Begitupun juga tokoh-tokoh politik. Kalau berbicara pun juga jangan mengadu domba kepada rakyat. Kalau mengadu domba kepada rakyat, rakyat terjadi pertumpahan darah. Nah, disinilah bertanggung jawab. Baik itu umara, baik itu pemimpin, baik itu ulama. Besok tanggung jawabnya lebih besar indallah, di mana yaumul qiyamah, saudara-saudara. Bakal digantung Tuhan. Kalau hatinya tidak lurus, lisannya tidak lurus, mereka bukan merupakan juru amanat yang lurus, yang amanat, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan kantong, kepentingan pengaruh, kepentingan kedudukan. Akibatnya ghibah, namimah, fitnah yang disebarkan oleh mereka. Terjadilah pertumpahan darah di tengah-tengah umat ini.